Record ya. Sudah di-record? Sudah. Pak Dirman, nanti kita sharing di YouTube-nya Prodi Kewirausahaan. Baik, Bu. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sehat Bu Vera? Salam kenal Pak. Ya, salam Bu Wardah. Ya. Pak Sudirman, sehat Pak Sudirman? Ya, alhamdulillah sehat Pak Rektor. Alhamdulillah. Dan kita semua sehat semua. Ya. Gimana travel Bu Wardah? Aman? Aduh, travel lagi jungkir balik nih Pak. Iya. Ya. Tapi kita mungkin lagi coba memang karena outbound-nya yang internasionalnya memang yang terhambat ya Pak ya. Jadi sekarang kita lagi fokus kembali untuk menggarap domestik dan custom tour. Sebenarnya domestik tidak kalah indah dengan luar negeri. Betul Pak, betul Pak. Saya kemarin teman-teman di ITLA Pusat meminta saya sebagai penasehat siap Pak. Kemarin Ibu Norita juga hadir di sini, teman-teman Asita juga hadir. Siap. Sebagai pembina di ITLA. Baik. ITLA Sulsel ya Pak ya? Ya, sementara didirikan ITLA Sulsel. Baik, siap Pak. Kan ITMA juga sudah ada. Ya, ITMA, kan? Iya betul. Ya. Pak Haid sudah ke ITLA nanti menyusul. Ya, kalau di pusat kebetulan kami juga sudah terdaftar menjadi anggota Pak. Cuman memang di DPD kan belum terbentuk DPD-nya Pak. Iya. Iya. Insya Allah waktu dekat ini kayaknya teman-teman asisten bentuk. Ya baik, kita mulai ya. Udah 1:30 nih. Baik, silahkan Pak. Dirman. Pak Dirman. Iya Bu. Silahkan Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kegiatan webinar kita pada hari ini insya Allah dimulai dari dibukanya pada hari 1:30 ini, dan insya Allah akan selesai pada waktu yang telah pada waktunya nanti dan tanpa hambatan sama sekali. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberikan lindungan atas aktivitas kita pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang mengantarkan umatnya dari derajat yang hina ke derajat yang mulia. Jadi terima kasih adik-adik sekalian yang menyempatkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Jadi izinkan saya untuk menyapa adik-adik sekalian yang dimana hari ini sebagai peserta dalam webinar kita pada hari ini. Jadi assalamualaikum dan selamat siang adik-adik sekalian. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Baik Kak. Dan juga izinkan saya untuk menyapa beberapa undangan ataukah narasumber kita pada hari ini, di mana salah satunya adalah Ibu Mawardah. Ya. Assalamualaikum Bu Mawardah, bagaimana kabar? Waalaikumsalam Pak Dirman. Bapak Rektor, Bapak Dr. Haji Muhammad Atta Alwihamu, MSc, bagaimana kabar Pak? Ya, alhamdulillah di akhir. Baik. Ibu Dr. Ferawati SMM selaku Ketua Prodi Kewirausahaan. Sehat-sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ya, saya dengar kemarin sempat drop ya. Alhamdulillah sudah membaik Pak Dirman. Iya. Dan juga
dosen-dosen IBK, dosen-dosen prodi kewirausahaan yang sempat hadir pada hari ini, Pak Uga dan Ibu Madri. Assalamualaikum Bu Madri, Pak Uga. Ya, jadi. Salam Pak Dirman. Ya, jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melaksanakan webinar Best Salesmanship, di mana dengan tema How to Sell Your Event, Tips and Trick mencari sponsor. Insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Mawarda nanti. Dan untuk season pertama ini saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Ketua Prodi Kewirausahaan, Ibu Dr. Ferawati SEMM untuk menyampaikan opening speech-nya. Pada Ibu Dr. Ferawati SEMM, silakan dengan hormat. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor IBK Nitro, Bapak Dr. Haji Muhammad Hatta Alwihamu FMSI, narasumber Ibu Mawarda, CEO dari PT Raja Wisata, Bapak dan Ibu dosen IBK Nitro, Bapak dan Ibu karyawan dari HHG, dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Webinar Best Salesmanship merupakan rangkaian webinar kewirausahaan kerjasama antara Prodi Kewirausahaan IBK Nitro dan PT Raja Wisata dengan tema How You Sell Your Event. Dengan adanya webinar ini dapat diharapkan dapat menambah pengetahuan peserta bagaimana mempromosikan dan menjual produk ataupun program-program yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini saya buka. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk opening speech-nya untuk Ibu Ketua Prodi Kewirausahaan Dr. Ferawati SMM. Ya, jadi untuk selanjutnya saya persilakan keynote speaker kita pada hari ini, Bapak Rektor Institut Bisnis dan Keuangan Nitro, Bapak Dr. Haji Muhammad Hatta Alwihamu SE MSc, untuk menyampaikan beberapa buah kata. Bapak dipersilakan. Terima kasih Pak Sudirman sebagai host pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Ferawati, Prodi Kewirausahaan IBK Nitro, yang saya hormati Ibu Mawarda sebagai CEO PT Raja Idea Pumtika dan sekaligus Sekretaris Evendo Sulsel. Iya Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, rekan-rekan karyawan HAM Hotel Group yang pada hari ini bergabung kita, dan juga tak lupa saya sapa adik-adik mahasiswa IBK Nitro dan Universitas Fajar. Jadi pada webinar kali ini mahasiswa Universitas Fajar dan mahasiswa IBK Nitro hadir pada kesempatan pada hari ini. Selamat bergabung di webinar. Sebenarnya saya mau share sedikit terkait ada materi saya sedikit supaya membuka mindset kita bagaimana sebenarnya salesmanship di tengah-tengah pandemi saat ini dan di mana kita berada pada tuntutan teknologi yang mengharuskan. Baik, mungkin saya bisa share pada kesempatan entah host jadikan. Ya, jadi untuk admin, tolong jadikan host ya. Ya. Baik, mungkin saya nggak lama juga nanti pada kesempatan ini karena berhubung saya ada rapat yayasan. Jadi sebentar saya sekilas saja tentang bagaimana tantangan kita di masa pandemi dan bagaimana salesmanship ini di tengah-tengah COVID pada saat ini yang melanda kita bahkan di dunia.
adik-adik mungkin saya bisa bercerita juga bahwa saya alhamdulillah saya bisa jadi rektor di sini karena memang dari background saya juga sebagai seorang marketer. Saya juga sebagai seorang sales dulu. Jadi alhamdulillah saya juga pernah diamanahkan menduduki posisi marketing di salah satu company di mana company ya ada yang kecil. Ini tuntutan seorang salesman sini ya. Tetapi pada esensinya bahwa ketika kita ingin berjuang, salesman berjuang, ada motivasi yang kuat dari dalam dirinya, insya Allah bisa menjadi apa yang diharapkannya. Alhamdulillah saya diamanahkan mengelola corporate Nagoya Plaza. Memang kita tahu bahwa konsep daripada salesman adalah pelayanan. Hotel, travel, mengelola pendidikan juga adalah pelayanan, di mana memang separuh daripada bagian yang dimiliki oleh corporate itu memang ujung-ujungnya di pelayanan. Bahkan pelayanan merupakan salah satu lokomotif yang terbesar di sektor industri jasa sebenarnya. Alhamdulillah untuk itu, karena saya juga saya diamanahkan sebagai ketua umum DPD Masata Sulsel. Masata ini memang berbasis masyarakat sadar wisata. Jadi memang ya background saya adalah hospitality, di mana kan hospitality bisa masuk, ya kita memiliki satu rasa media, kita bisa masuk di hotel. Nah itu dia bahwa ketika kita memiliki rasa hospitality, maka goals kita bisa terwujudkan. Olehnya itu saya bergabung di beberapa organisasi, angkat dari dipercayakan sebagai ketua DPD Masata, ketua APSAI, dan karena saya peduli terhadap anak-anak di Makassar, sehingga inilah juga menjadi patokan masyarakat memilih saya sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak. Dan alhamdulillah terakhir saya ditunjuk juga di IPI. Ini juga anehnya kenapa saya diminta sebagai ketua pariwisata di himpunan di situ. Artinya bahwa apa kita miliki saat ini kita mampu, karena sebagaimana kita diajarkan agama bahwa setiap manusia adalah orang yang bermanfaat. Konsep hospitality ini ada statement yang menurut apa yang dikeluarkan sebagai marketing ini adalah penjual, ya, promosi marketing menjadi tombak daripada bagaimana kita menjual jasa. Sebenarnya kalau menjual saja itu bisa terwujud, tetapi bagaimana maintenance pelanggan itu yang sulit. Makanya sebagai seorang salesman, bagaimana betul-betul memiliki kompetensi yang bagus, memiliki memiliki skill yang bagus sehingga dia bisa berperan penting di dalam satu corporate atau perusahaan. Jadi menurut Hendro bahwa promosi dan marketing adalah lokomotif dari bisnis sehingga gerbong-gerbong lain mengikuti. Nah ini yang seperti disampaikan bahwa ketika kita memiliki skill di bisnis, maka tentunya kita juga harus memiliki skill di keuangan, skill di SDM, dan skill di departemen lain. Nah inilah yang dimiliki oleh orang-orang marketing, orang-orang sales, karena dia mampu memberikan penjualan. Dan dia yang pertama kali, the first impression, orang yang pertama kali bertemu dengan customer adalah orang sales. Makanya sales harus memiliki wawasan, knowledge, inovasi yang kuat di sini. Jadi tidak hanya memiliki sebagai bagaimana dia menjual saja, tidak. Apalagi jasa yang kita jual. Menjual jasa sangat sulit dibanding menjual barang. Karena jasa, dia menjual intangible. Apalagi misalnya teman-teman di travel, dia menjual barang, dia menjual jasa yang belum dinikmati. Berbeda kita menjual handphone, berbeda kita menjual jasa-jasa lain. Travel misalnya, teman-teman berbisnis travel,
customer belum memiliki, belum menikmati, belum merasakan jasa tersebut, tetapi dia sudah membayar lebih. Makanya teman-teman di travel itu adalah bisnis kepercayaan yang saya sebut dengan trust business. Inilah yang perlu dijaga sebenarnya. Nah, kalau kita menjual sales ya bisa saja menjual ya, tetapi bagaimana merangkul, menggait customer ini yang sulit. Inilah sebenarnya perubahan paradigma atau sudah pergeseran paradigma bagaimana seorang salesman ini mampu menguasai atau mampu memiliki semua kompetensi yang ada di corporate itu. Seperti ini misalnya, kita salesman memiliki business skill, ada spesialisasinya. Memang kita mengetahui bahwa salesman itu ada spesialisasinya. Kenapa dia memiliki spesialisasi? Karena dia mampu menjual produk itu, dia mampu memasarkan produk. Kemudian dia harus tahu juga bagaimana aspek-aspek finansialnya. Biasanya ya itu tadi, bagaimana dapat fee dan seterusnya, bagaimana memberikan kontribusi positif bagi corporate-nya dan seterusnya. Kemampuan salesman itu mampu mengetahui leadership. Ya, dia mengetahui bagaimana leadership. Salesman itu sebenarnya pemimpin bagi dirinya sebenarnya. Ya, dan pemimpin bagi kelompok-kelompok di sekelilingnya. Makanya sebentar coba kita mengulas sedikit bagaimana kita menciptakan salesmanpreneurship atau salespreneur. Ini sudah pernah dipopulerkan ini salespreneur ini. Artinya salespreneur ini orang yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneur dalam memasarkan barang. Ada sebentar kita lihat ya. Selain leadership, salesman juga membutuhkan manajerial. Karena dia mampu mengetahui semua aspek. Karena tuntutan daripada salesman harus mengetahui product knowledge-nya harus kuat. Product knowledge. Bukan hanya product knowledge, managerial knowledge juga harus ada. Ya. Sehingga inilah yang harus dimiliki oleh business skill di sini. Termasuk selling-nya. Di itu besar-besaran bagaimana service quality dicapai ya. Yang ingin dicapai oleh salesman bukan lagi penjualan jasa, produk dan seterusnya. Tetapi goals yang ingin dicapai oleh salesman adalah corporate value. Ya. Apa itu corporate value? Adalah bagaimana nilai-nilai perusahaan itu bisa ditahui oleh customer itu. Jadi goals yang harus ditekankan oleh salesman itu adalah corporate value dulu. Nah, ini satisfaction atau service quality. Tapi ujung-ujungnya yang dilaksanakan oleh salesman adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi customer. Sehingga inilah yang akan dicapai bagaimana customer puas. Loyalitinya akan meningkat, dia punya loyalitasnya. Sehingga inilah akan berdampak pada tujuan daripada salesman ini. Apa itu tujuannya? Adalah memiliki nilai-nilai perusahaan. Perusahaan akan naik nilainya. Nah, ketika perusahaan naik nilainya, maka laba akan meningkat. Ketika laba akan meningkat, maka dampaknya juga akan kembali kepada salesman. Karena ada kontrak-kontrak yang dilakukan oleh salesman adalah ketika produk ini tercapai target, maka ada kontribusi positif yang diberikan kepada perusahaan terhadap salesman ini. Nah, tentu melaksanakan service quality ini, pihak salesman menerapkan 5 indikator daripada service quality. Apa itu? Bahwa dia mengatakan bahwa ada produk, ada bukti nyata terhadap barang yang dijual. Kemudian ada reliability di sini. Ya. Ada reliability-nya seperti apa. Kemudian ada responsiveness, bagaimana
salesman ini bisa menangkap cepat apa yang diinginkan oleh customer ini. Nah, kemudian salesman menjamin. Namun yang harus dimiliki oleh customer yang terbesar daripada 1 sampai 5 ini adalah bagaimana memberikan rasa empati, memberikan komunikasi terhadap customer. Jadi walaupun tidak hanya di dalam menjual produk, misalnya contoh kasus misalnya, ketika customer bertemu dengan salesman di luar daripada menawarkan produk, salesman dengan rasa inovasinya, ada sense of belonging-nya terhadap perusahaan, maka salesman ini langsung menegur terhadap customer. Customer ketika ditegur pasti akan merasa senang. Nah, inilah yang saya sebut bahwa rasa empati di luar daripada corporate yang harus dimiliki oleh salesman ini, sehingga ujung-ujungnya pelaksanaannya adalah service quality berdampak dan berpengaruh besar terhadap corporate value di sini. Itu harapannya sebenarnya. Nah, apa yang perlu dan dipahami oleh seorang adalah bagaimana memiliki personality yang baik, attitude yang baik, product knowledge yang baik, idea dan kreativitas yang baik, mampu mengetahui problem solving di sini, sehingga memiliki skill atau kompetensi atau meningkatkan kompetensi lain yang lain. Kemudian ada konsep, ya, konsep ini bagaimana merangkul customer, ya, yang dan seterusnya. Nah, inilah yang saya sebut mulai personality, knowledge, idea, creativity, skill, konsep. Inilah indikator semua daripada salespreneur. Nah, kita melihat apa itu salespreneur. Menurut Dedi Budiman, bahwa salespreneur itu adalah seorang yang memiliki keterampilan menjual, tetapi bekerja untuk dirinya. Jadi keterampilan menjual untuk dirinya, tanpa harus pusing dengan urusan. Jadi salesman ini bukan entrepreneur, salespreneur bukan entrepreneur, tapi dia memang betul menjual untuk dirinya sendiri. Nah, inilah yang terjadi dan inilah fenomena yang saat ini terjadi di kita di Indonesia pada khususnya, mungkin di dunia, ya. Karena kita melihat bahwa banyaknya konten-konten kreatif follower yang dimiliki oleh salespreneur. Ya, itu nanti kita coba bahas bahwa definisi dulu yang kita lihat bahwa salespreneur itu seperti apa sebenarnya. Mohon maaf. Jadi salespreneur adalah orang yang memiliki keterampilan menjual dengan bekerja untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan bagaimana produksi, mengurus hal-hal administrasi dengan berbagai lainnya, ya. Jadi seorang entrepreneur hanya fokus menjual dan tidak terikat oleh perusahaan, tetapi terikat oleh sistem yang dibuat oleh perusahaan. Nah, berbeda dari orang sales yang bekerja di perusahaan dan mendapatkan gaji bulanan. Salespreneur tidak memerlukan dan ini, ya, yang mereka butuhkan adalah kebebasan, tantangan, dan waktu fleksibel untuk melakukan apa saja. Ini menurut Budi. Nah, memang ketika kita melihat dan fenomena yang sekarang, coba lihat sekarang, ya, salespreneur sekarang banyak kita lihat di konten-konten kreatif misalnya. Coba kita lihat di Instagram, coba kita lihat di FB. Jadi disitulah nilai-nilai inovasi yang dimiliki. Sekarang fenomena sekarang perusahaan atau corporate mencari orang-orang atau personal yang memiliki follower banyak di FB kah, IG kah, Twitter. Jadi targetnya perusahaan bahwa dia ke segmen itu. Jadi inilah yang harus dimiliki oleh seorang salespreneur sendiri. Yang pertama memiliki inovasi, menguasai teknologi, memiliki follower di sosmed. Jadi kan ini fenomena yang sekarang. Kemudian bisa menciptakan konten-konten kreatif, bisa menjadi selegram. Ketika kita menjadi selegram, wah, nilainya aja mahal. Coba kita lihat Atta Halilintar, artis-artis yang sekarang yang fokus ke membuat konten kreatif, itu pendapatannya luar biasa. Karena itu tadi dia mempopulerkan dirinya sehingga
pengusaha atau corporate menggandeng dia untuk mempromosikan barang-barangnya di situ. Jadi inilah dikatakan Budi tadi bahwa seorang salesmanship, ya, seorang salespreneur tidak terikat oleh pengusaha. Dia bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, inilah disebut dengan salespreneur. Ya, jadi sekarang sudah berkembang sebenarnya, banyak kita lihat, banyak kita mendapatkan ketika iklan-iklan di FB itu kan by salesman sebenarnya, ya. Tetapi yang disebut di sini adalah salespreneur. Jadi sudah berubah paradigma sekarang. Nah, ada John Robert Power mengatakan di sini, kalau nggak salah di bukunya C Quadrant, kalau nggak salah, dia mengatakan untuk bertahan bukan orang pintar dibutuhkan, tetapi orang yang mampu menyesuaikan diri dan perubahan. Nah, memang ini yang harus dimiliki oleh salesman-preneur sebenarnya. Selalu menyesuaikan diri dan perubahan yang ada. Nah, kita lihat bagaimana perubahan paradigma di travel. Coba kita lihat perubahan paradigma. Dulu ketika kita berbicara wisata, alasan orang berwisata adalah untuk bersenang-senang, untuk melepas penat dari pekerjaan atau refreshing, atau menghilangkan kejenuhan. Sekarang paradigmanya orang berwisata adalah alasannya untuk mencari foto-foto estetik, ya, lalu membuat di Instagram story-nya. Nah, inilah yang diupload di media sosial. Nah, ini perubahan paradigma saja di travel di sini. Artinya travel saja berubah, bagaimana yang lain-lainnya sudah berubah. Jadi untuk itu sebenarnya seorang salesman harus mempunyai inovasi yang kuat. Seorang salesman harus memiliki rasa entrepreneur atau rasa memiliki yang kuat, ataukah bisa menjadi salespreneur. Nah, kita lihat sekarang di Instagram ADS banyaklah iklan-iklan yang kita lihat dan beredar, ya. Baik, mungkin itu dari saya. Mungkin kalau memang ada pertanyaan, ya, kalau ada pertanyaan saya persilakan kalau misalnya. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa lama-lama karena saya rapat di yayasan. Kalaupun ada nanti saya bisa jawab mengenai pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada host. Silakan, host. Ya, terima kasih Pak Rektor atas materinya, di mana pemahaman mengenai bagaimana salesman di tengah pandemi, ya. Jadi beri kesempatan Pak Rektor untuk bertanya apa gimana Pak Rektor? Mungkin narasumbernya yang mungkin kita lihat, tetapi kayaknya saya nggak bisa bertahan lama di sini karena saya akan menghadiri rapat foto dulu mungkin. Oke, ya. Oh, siap. Boleh, siap. Nah, kita foto dulu. Jadi adik-adik sekalian, saya minta tolong on video semua. Kita foto bersama dengan Pak Rektor. Ya, siap, sebelum kita melangkah ke pemateri berikutnya. Tribinya. Ya. Kita lihat dulu apa sudah on video semua. Oh, mana? Oke. Ya. Kita gunakan yang lain adik-adik ya. Ngomong aja, Kak Jang kok kasih. Kita gunakan slogan IBK Nitro 3B. Belajar, bekerja, dan berwirausaha. Slide 3 nggak ada yang buka ya? Mungkin masih ada yang belum buka katanya. Masih banyak yang belum buka kameranya, Bu. Slide 3. Kita tolong. Slide 3, slide 4 belum ada yang buka katanya. Oke, His. Oke, sudah? Oke. Ya, saya tunggu ya. Ulang, His. Nah, kita gunakan slogan IBK Nitro 3B. Belajar, bekerja, dan berwirausaha. Ini ya? Iya. Oke. Mana, Bu? Sudah? Slide 2, oke. Lanjut. Oke, nggak apa-apa. Ya, udah semua slide? Oke. Sudah katanya Pak Dir.
Ya, sudah. Oke, saya pamit host. Ya. Ya, terima kasih Pak Rektor. Sampai ketemu Pak Rektor. Mohon maaf Bu Mada, saya nggak bisa ikut siap, sampai siap, habis. siap. Mungkin Bu Mada bisa Siap, Pak. Merah. Ya, siap Terima kasih Pak. Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi tadi kita telah mendengar Bapak Rektor menyampaikan beberapa materi, di mana pemahaman mengenai bagaimana menjadi seorang salesman yang ujung-ujungnya nanti menjadi seorang salespreneur. Jadi adik-adik sekalian, melalui materi yang disampaikan Pak Rektor, mudah-mudahan adik-adik sekalian paham dan termotivasi lah bagaimana caranya dan bagaimana agar supaya bisa menjadi seorang yang selain menjadi seorang sales dan menjadi seorang sales yang betul-betul berwirausaha. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk pada sesi materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Mawarda DJ SAB MM. Beliau adalah CEO PT Raja Idea Komunika, yang dimana pada hari ini webinar kita pada hari ini terlaksana berkat kerjasama Institut Bisnis dan Keuangan Nitro bersama dengan Raja Idea Komunika. Beliau juga merupakan sekretaris Ivendo Sulawesi Selatan. Nah, adapun latar belakang pendidikan beliau itu lulusan sarjana bisnis dan administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, konsentrasi manajemen pemasaran Universitas Brawijaya Malang. Lulusan magister manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan konsentrasi manajemen strategi Universitas Hasanuddin. Beliau juga lulusan Diploma 3 Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. Adapun pengalaman kerja beliau adalah dari 2017 merupakan founder dan direktur PT Raja Safari Wisata, 2018 konsultan manajemen dan event project PT Diandra Promosindo cabang Makassar, dan 2018 sampai dengan sekarang founder dan direktur PT Raja Idea Komunika, 2019 sampai sekarang founder Raja Merch, fokus pada desain dan produksi merchandise. Nah, dan 2020 sampai sekarang founder Ajak-Ajak Project, marketing freelance, platform founder Raja Academy, training, sertifikasi, dan kursus singkat. Ya, next. Adapun pengalaman beliau sebagai seorang trainer atau pembicara, itu pertama pembicara pada workshop wirausaha, motivasi berwirausaha dilaksanakan oleh Bika Nitro. Kemarin bekerja sama dengan Raja Wisata ya. Raja Wisata ya. Pembicara pada workshop wirausaha, motivasi berwirausaha dilaksanakan oleh Universitas Fajar. Pembicara pada live on air Smart FM Senin Inspirasi. Nah, berbagi peluang bisnis travel melalui Ajak-Ajak Project. Dan selanjutnya pembicara pada live on air Tribun Business Forum. Jalan-jalan dapat untung prospek bisnis travel. Ya, next. Ya, beliau juga pernah menjadi peserta di MICE Outlook 2014-2015, menjadi trainer pada MICE Seminar How to Create Great Exhibition pada Poltekpar Makassar di 2015. Agustus 2018 menjadi pembicara How to Be Good Tour Leader, dilaksanakan Ampuri, DPD Sulampua, dan Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan. Agustus 2019 menjadi trainer pada workshop peserta komunitas kreatif Makassar 2019, dilaksanakan oleh Dispar Makassar. Agustus 2020 menjadi narasumber online Tribur Business Forum virtual tour apakah perlu. Nah, next. Beliau juga pernah menjadi diundang mengikuti event Computex Expo dan conference di Taipei. Nah, yang Mei 2010 diundang di event komunikasi Expo dan conference di Singapura. Agustus 2010 diundang mengikuti event di World Expo at Shanghai, China. Nah, Mei 2013 diundang mengikuti event Upcomindo Sulawesi Selatan di Visit Again Computex Expo dan conference di Taipei. Oktober 2014 diundang mengikuti event
Paris Auto Show at Paris. Ya, next. Ya, pengalaman organisasi atau jabatan-jabatan organisasi yang pernah beliau duduki 2015 sampai dengan 2017 merupakan Ketua Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Makassar. 2018 sampai dengan 2020 Kepala Bidang Humas dan Kreatif, Wakil Sekretaris Ampuri DPD Sulampua, Pengurus Asita Sulawesi Selatan. 2020 sampai dengan sekarang Kepala Bidang Antar Lembaga Lintas Event Selebes, merupakan Sekum ITMA DPD Sulawesi Selatan, Sekum Evendo DPD Sulawesi Selatan. Dan terakhir lisensi-lisensi ataukah sertifikasi yang beliau miliki, sertifikasi MICE event registrasi dari BNSP, sertifikasi MICE Markom dari BNSP, sertifikasi tour leader dari BNSP, sertifikasi tour guide dari BNSP, dan sertifikasi tour operation dari BNSP. Ya, itu merupakan CV atau latar belakang beliau, mulai dari latar belakang pribadi dan latar belakang pendidikan, organisasi, dan pekerjaan beliau. Jadi untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Mawardah untuk menyampaikan materi pada hari ini. Pada Ibu Mawardah dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman, dan mohon izin Ibu Kaprodi, Ibu Ferawati yang sudah 2 kali mengundang saya bersama teman-teman di Ditro. Sebuah kebanggaan bagi saya untuk mungkin berbagi pengalaman aja, bukan saya bukan expertise-nya, tapi mungkin saya mau berbagi bagaimana pengalaman saya selama saya bergelut di dunia event. Kenapa kemudian how to sell your event menjadi tema yang saya ajukan pada Ibu Kaprodi waktu itu, karena saya melihat bahwa mungkin kalau bicara produk atau jasa-jasa yang lain, saya yakin teman-teman pasti contoh kasusnya banyak nih di kampus ya. Jualan produknya apa, jualan jasanya apa, banyak di kampus. Tapi event ini hal-hal yang tanpa kalian sadari biasanya teman-teman tuh sebenarnya sudah melakukan itu di kampus ya. Banyak program-program UKM dan segala macam di mana teman-teman terlibat di dalamnya. Tapi sebenarnya teman-teman tidak tahu bagaimana sih caranya cari sponsor yang benar, jualan event itu seperti apa sih gitu ya. Nah ini mungkin based on pengalaman saya coba merangkum, mempersingkat apa-apa yang mungkin menjadi titik poin utama dalam menjual sebuah program. Ya, oke. Lanjut. Ya, sebenarnya kalau kita bilang di event itu ada 3 hal utama ya yang perlu jadi mau event apapun sebenarnya harus ada 3 yang harus kita tekankan. Yang pertama adalah event itu harus ada unsur hiburannya. Jadi event meskipun dia adalah event yang apa namanya yang resmi, itu tetap harus dipikirin bagaimana caranya si event itu biar tidak terlalu monoton, harus dipikirkan entertainmentnya ya. Terus excitementnya, bagaimana sih membuat event itu berkesan? Karena ketika event itu tidak berkesan, dia nggak akan pernah tinggal di kepalanya kita ya. Jadi orang-orang yang menghadiri event kalau tidak ada kesan excitementnya, itu eventnya akan berlalu begitu saja ya. Kemudian enterprise. Jadi orang-orang yang berada di belakang layar itu adalah orang-orang yang harus pintar atau harus berani mengambil resiko. Karena setiap event itu pasti ada resikonya. Ya, jadi 3 hal utama yang harus ditekankan dalam proses penyelenggaraan event. Entertainment, excitement, dan enterprise. Oke. Nah, bagaimana sih mengambil unsur entertainmentnya gitu ya? Entertainment itu bisa diambil dari mana-mana. Hiburan, musik, ya. Banyaklah cara untuk mengelola entertainment. Saya pikir kalau teman-teman sekarang kan mungkin selalu mengidentifikasikan entertainment itu dengan musik, dengan tarian, dengan pertunjukan. Padahal sebenarnya nggak selalu harus dengan hal-hal seperti itu. Door prize itu juga bagian dari entertainment. Hadiah-hadiah itu juga bagian dari entertainment ya. Kalau sekarang ada stand up
komedi yang bikin orang ketawa-ketawa itu juga bagian dari entertainment. Ya, dalam sebuah seminar harus dipikirin bagaimana sih seminar itu supaya tidak terlalu monoton. Pembicaranya juga kita biasanya ukur tuh dari CV. Si pembicaranya ini kaku banget nggak? Si pembicaranya ini bisa anekdot nggak? Dia bisa menyisipkan lelucon-lelucon tidak. Nah, itu juga bagian dari entertainment, jangan salah. Jadi ketika kita memilih sebuah speaker dalam sebuah forum resmi pun, itu tetap harus dipertimbangkan sisi entertainmentnya, sisi hiburannya, supaya audiensnya tidak akan monoton. Oke. Nah, excitement, bagaimana sih mendapatkan sebuah excitement? Ya, jadi excited itu adalah hal yang membuat kita tuh seneng karena kita hadir di event itu. Entah karena mungkin banyak acaranya, entah karena banyak hadiahnya, entah karena banyak yang hadir, entah karena ada artisnya, entah karena banyak hal, atau entah karena kita bisa foto-foto gitu ya, ada banyak spot yang kita bisa manfaatkan, entah karena kita dapat sertifikat misalnya kalau kita berbicara seminar, atau entah karena kita dapat ilmunya. Jadi excitement itu harus dipikirin gitu sebagai sebuah hal yang menjadi pedoman kita ketika kita membuat sebuah event. Apa yang kira-kira akan membuat audiens ini excitement, seneng, berkesan. Nah, itu yang harus dipikirin sama teman-teman ya. Oke. Lanjut. Nah, enterprise. Nah, ini ada beberapa hal yang bersambungan sebenarnya sama enterprise atau risk taker. Ketika orang terlibat dalam sebuah kepanitiaan, sebuah penyelenggaraan event, orang-orang tersebut mau tidak mau selalu harus bersinggungan dengan resiko. Resiko apa? Resiko tidak ada pengunjung, resiko tidak untung, resiko rugi, resiko eventnya dibilang jelek. Banyak resikonya. Tapi yang namanya kita mengelola sebuah event, hal-hal ini harus kita minimize, ya. Nah, apa aja sih risk taker itu? Yang pertama adalah kesiapan untuk menanggung resiko atau mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba. Kita punya ide kreativitas, kita punya energi untuk selalu melakukan hal-hal yang baru, tapi belum tentu yang kita anggap kreatif itu bisa diterima. Nah, itu juga resiko, ya. Kemudian bagaimana kita memberikan sebuah unsur-unsur yang baru, itu juga sebuah resiko gitu loh dalam setiap keputusan kita mengambil menyelenggarakan event. Kemudian mengubah cara-cara yang biasa menjadi cara-cara yang lebih imajinasi. Kalau kita berada sekarang seperti yang disampaikan tadi Pak Rektor, bahwa dunia ini berubah sekarang, ya, hal-hal yang dulu mungkin tersentuh, ya, harus dihadiri, harus apa. Nah, sekarang itu sudah berubah gara-gara pandemi ini terutama, ya. Semua hal kita sekarang berhadapan dengan tatap muka lewat virtual, ini juga bagian dari sebuah perubahan gitu. Dulu mungkin kita harus ketemu nih, saya harus pegang mic langsung di depan kalian, ya. Sekarang tidak, kita melalui sebuah aplikasi kita melerai semua teman-teman, mungkin ada di kamar, ada yang sedang berada di jalan, ada yang menyambi dengan aktivitas lain. Itulah semua perubahan-perubahan. Tapi bukan berarti perubahan itu tidak punya resiko, semua punya resiko, ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini ada 3 landasan ilmunya. Jadi event itu jangan salah, pemasaran event itu ada referensinya juga, ya. Ada Bill Fake, J.Lorf, dan Phineas Tyler Barnum. Jadi teman-teman jangan salah, anak-anak IO itu juga bekerja based on referensi. Ya, ada bukunya juga gitu, ya. Jadi mungkin kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor mungkin benar-benar textbook sesuai dengan, karena referensinya umum. Nah, ini lebih spesifik lagi ke pemasaran event itu ada gitu, ya. Di luar negeri itu ada, ya. Ada 3 pemasaran item nih, Bill Fake, J.Lorf, Phineas Tyler Barnum. Oke. Nah, oke, sekarang saya langsung, karena biasanya langsung ke inti nih, ya. Apa sih sponsorship itu? Saya yakin teman-teman mahasiswa, teman-teman yang hadir di forum ini pasti pernah buat proposal, ya. Pasti pernah terlibat dalam sebuah kepanitiaan. Mau dia acaranya gede, acaranya kampus, acara Karang Taruna, apa whatever acaranya pun pasti teman-teman pernah terlibat gitu, ya. Nah, kalau saya bicara tentang event yang benar-benar ideal, nih, ya, contoh event yang mendapatkan peluang sponsor. Jadi event-event ada yang kita sebut event sport atau event-event yang berhubungan sama olahraga.
Kemudian ada exhibition atau sebuah pameran. Ada konvensi atau sebuah conference. Tadi Pak Sudirman membacakan CV saya beberapa kali diundang memiliki kesempatan untuk ke luar negeri ya, ke Paris, ke Computex Taiwan, Shanghai, itu untuk menghadiri sebuah konferensi. Ya, konferensi itu sebuah event juga. Convention. Kemudian ada special event dan others event. Special event itu seperti apa sih? Banyak. Kalau di IO, special event itu biasanya dikategorikan sebagai event-event request. Jadi kalau ada corporate misalnya PT A pengen dibuatin event A, berarti itu adalah special event, ya. Oke. Nah, ini ada contoh-contoh beberapa logo-logo, ya. Itu adalah logo-logo perusahaan, logo-logo brand yang biasanya memberikan sponsor. Oke. Lanjut. Nah, kenapa sih sponsor itu penting juga untuk perusahaan? Jadi jangan salah, bukan cuma kita yang butuh sponsor sebenarnya. Perusahaan pun juga sebenarnya butuh untuk mensponsori sebuah event. Jadi sebenarnya dua arah, Ji. Ya, bukan cuma kita butuh duitnya si A untuk jadi sponsor, tapi si A juga butuh kita sebenarnya. Nah, kenapa? Kenapa kok seperti itu gitu ya? Jadi kenapa perusahaan itu perlu untuk menjadi sponsor? Karena satu, perusahaan perlu yang namanya company product brand awareness. Dia perlu ditahu produknya apa. Ada nggak produk baru yang dia pengen luncurkan? Kalau ada produk baru, nah itu sebenarnya adalah target-target sponsor tuh. Kenapa? Karena perusahaan perlu dikenal. Ya, sehingga dia butuh event, dia butuh untuk mensponsori kegiatan-kegiatan kita. Ya. Yang kedua adalah creation, untuk maintain image-nya dia. Jadi kalau ada satu brand yang berhenti beriklan di TV, berhenti untuk menjadi sponsor di sebuah acara, kemudian dia hilang ya dari peredaran, tiba-tiba muncul saingannya, produk baru, fungsinya sama, rasanya sama, berarti dia akan terkikis, dia akan hilang. That's why kenapa si sponsor ini, si brand ini butuh sponsorship supaya dia tetap ada, tetap diingat oleh orang-orang, ya. Kemudian ada sales promotion. Nah, sebuah perusahaan, sebuah brand, mau kecil, mau besar, pasti ada kegiatan salesnya. Sama tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, ya. Sales, pasti harus ada. Nah, cuman bagaimana model salesnya, bagaimana strategi salesnya, pasti beda-beda nih per perusahaan. Ya, tergantung target salesnya, tergantung segmennya apa, fungsi produknya, dan seterusnya. Kemudian revenue ini adalah pendapatan. Ya, jadi sebenarnya teman-teman, ketika ada sebuah perusahaan mensponsori event kalian, apakah mereka hanya mengeluarkan uang aja? Enggak sebenarnya. Mereka juga berekspektasi dengan mensponsori event kita, mereka juga akan mendapat in return penghasilan kembali, pendapatan kembali. Bagaimana caranya? Nah, ini yang kadang-kadang suka salah. Terutama untuk teman-teman mahasiswa yang membuat sebuah sponsor proposal, salah selalu modelnya. Sebentar saya kasih tahu di mana letak kesalahannya. Ya. Berikutnya adalah customer relation. Perlu untuk sebuah brand untuk menjaga customer relationship-nya. Contoh, kemarin saya baru aja mengerjakan sebuah event namanya Lactogro, susu ya. Susu balita ya. Dia buat sebuah wahana ya, nah, wahana bawah laut ya, kurang lebih menghabiskan dana kurang lebih sekitar 4 miliar. Dia membangun sebuah wahana-wahana di bawah laut dengan image dan segala macam. Untuk apa? Supaya customer setianya, loyal customernya itu datang untuk menikmati. Ya, brand itu berani ngeluarin dana sebesar 4 miliar satu kota untuk menjaga hubungannya dengan customernya. Jangan salah, ya. Kemudian kenapa berikutnya brand itu butuh sponsor? Karena itu adalah motivasi untuk karyawannya. Begitu sebuah brand, sebuah perusahaan mengeluarkan sebuah dana untuk sebuah proyek, dia akan memotivasi, dia akan memberitahu nih ke karyawannya, nih event A saya sponsorin ya, tapi kamu harus dapat achievement sales di event A itu sekian. Jadi ada sebuah motivasi yang diberikan kepada karyawan melalui sponsor di event. Oke, jadi jangan salah bahwa perusahaan itu juga butuh sponsor, bukan cuma kita yang butuh. Oke, lanjut. Ya. Nah, terus apa sih yang kita harus lakukan
Apa yang penting kita lakukan ketika kita menyusun sebuah sponsor? Ya, kita mendekati sebuah sponsor, kita mendrafting sebuah proposal. Yang pertama, lebih awal, lebih efektif. Jadi teman-teman, kalau mau buat event, bikinlah proposal yang jauh-jauh hari. Jangan eventnya bulan depan, buat proposalnya H-5. Ya, enggak akan efektif. Jadi bikin tarik panjang durasinya. Kalau eventnya bulan depan, harusnya 2 bulan sebelumnya itu sudah jadi proposalnya, sudah di drafting. Supaya apa? Supaya ada waktu untuk memasukkan ke brand, ada waktu untuk menunggu, ada waktu untuk mencari alternatif. Ya, jadi lebih awal lebih efektif. Jangan selalu mau last minute, ya. Karena kita nggak akan punya values. Ya, siapa kita, gitu kan? Kita yang butuh kok. Kita nggak akan bisa bilang sponsor cepat-cepat kok, kasih kok jawaban cepat. Nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa atur. Sebuah brand, sebuah perusahaan tidak bisa kita atur. Cepat memberikan jawaban tidak bisa. Kecuali memang event yang kita lakukan itu memang sudah tinggi sekali nih. Banyak sekali nih rebutan nih sponsor yang mau masuk. Baru kita bisa bilang begitu. Ya. Kemudian saya selalu bilang, bahwa kalau kita mau mencari sebuah kreativitas, kita harus banyak membaca dan melihat referensi. Jadi teman-teman nih, contoh kalau mau bikin pensi, contoh di sekolah ya, mau bikin atau di kampus apa? Biasanya event apa sih kalau di kampus buatnya seminar contoh ya. Kalau teman-teman mau bikin seminar di kampus mendatangkan sebuah pembicara yang terkenal, pembicara nasional di kampus, teman-teman harusnya menghadiri dulu sebuah acara seminar yang dihadiri oleh pembicara nasional. Supaya apa? Supaya kalian tahu bagaimana prosesnya ini acara berjalan. Bagaimana teman-teman mengevaluasi acara tersebut. Jadi cari referensi dulu. Ya contoh, saya membuat sebuah event pameran komputer. Saya harus keliling-keliling dulu, termasuk saya harus keluar negeri untuk mencari referensi. Tadi saya ada referensi ke Komputek. 2 kali saya ke Komputek di Taipei. Kenapa? Karena saya mau melihat bagaimana sih di luar negeri pameran Komputek itu berjalan. Harapannya ketika saya kembali dari luar negeri, kepala saya kebuka. Oh, saya akan buat ini nih nanti di Makassar. Karena dengan begitu kita punya referensi. Oh, ini cocok nih untuk di Makassar. Jadi jangan bermain dengan imajinasi sendiri. Kita butuh referensi, bukan contek ya, referensi. Tinggal kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang ada hal yang itu keren, tapi kita enggak bisa buat. Karena kita masih kekurangan toolsnya, kita masih kekurangan SDM-nya. Susah, berat, kita harus realistis. Nah, kita combine, kita mix dengan kondisi kita. Oke? Kemudian yang harus kita lihat lagi apa yang menarik buat sponsor. Nah, saya pengen kasih clue sedikit buat teman-teman mahasiswa. Sering sekali saya menerima banyak sekali sponsor dari mahasiswa, dari pelajar yang template-nya sama. Ya, dia kasih masuk semua rincian dana. Mulai dari dana pembelian kertas HVS A4, makan, panitia, nasi bungkus, printer, dimasukkan semua itu dananya. Ya, ini salah sebenarnya. Sponsor enggak butuh itu, dia enggak butuh tahu berapa pengeluaranmu, Ces. Dia enggak perlu tahu biaya-biaya apa aja yang kau keluarkan, apalagi yang sifatnya biaya personal, tidak. Dia enggak perlu tahu itu. Yang dia perlu tahu adalah apa yang saya dapat ketika saya mensponsori eventmu. Apa yang saya dapat? Gitu. Apakah saya akan bisa jualan, sales achievement saya bisa tercapai? Apakah brandingan saya akan sampai, orang akan tahu produk saya? Itu sebenarnya. Ya. Jadi harus kita tahu nih apa yang menarik. Kira-kira apa yang membuat sponsor itu tertarik. Saya kasih contoh lagi nih. Ya, event yang kemarin aja deh, yang kemarin Lactogro gitu ya. Kita kasih tahu ke Lactogro bahwa yang menarik di event ini adalah orang akan punya anak-anak yang hadir nanti itu akan merasakan sensasi di bawah laut. Itu konsep yang kita tawarkan. Jadi dengan mengundang customer yang terdiri dari anak, keluarga, orang tua akan merasakan sensasi seolah-olah berada di dalam laut, ya. Terus bagaimana ada pandemik? Oh, kalau begitu nggak apa-apa, nggak usah turun dari mobil, di mobil aja. Konsepnya drive-thru, jadi aman buat customer. Tapi kita akan tetap memberikan sebuah sensasi.
Terus apa dong efeknya buat saya? Nah, kita akan sampaikan ada pesan-pesan khususnya nanti bahwa ada ikon-ikon tertentu yang akan kita munculkan sebagai bagian dari kampanye produkmu. Bahwa kasih tahu si customer bahwa jangan anak-anak suruh makan gula-gula, minum susu saja misalnya. Ya, apa yang menarik buat sponsor? Sponsor butuh dikasih tahu yang kayak begitu, bukan butuh dikasih tahu, nih biaya makanku, biaya panitia segini, nggak butuh mereka. Mereka nggak perlu tahu yang kayak begitu. Ya, itu yang salah. Selalu salah dari sebuah sponsornya anak mahasiswa. Kemudian kita harus bisa mengkategorikan event yang kita buat itu termasuk event apa sih skopnya? Apakah dia itu event besar atau event kecil? Nah, bagaimana caranya mengkategorikan event kita itu besar atau kecil? Ya, dari skopnya yang pertama adalah durasi, itu bisa. Berapa lama acaranya? Biaya. Berapa banyak orang yang terlibat? Ya, cost-nya berapa? Ya, berapa banyak biaya yang terlibat? Ya, kalau skopnya cuma di lingkungan Nitro aja, berarti itu internal. Berarti itu kecil. Tapi kalau kita buat dia di lapangan Karebosi, melibatkan masyarakat bisa umum nonton, berarti itu skopnya besar. Ya, kurang lebih seperti itu. Dahulukan produk yang cocok dengan event. Nah, ini yang suka salah juga. Kadang-kadang teman-teman itu tidak tahu, cuman dengar, mau bikin event seminar, kasih masuk kok di rokok. Padahal nggak boleh kan, event seminar, edukasi ada hubungannya sama rokok gitu. Dahulukan produk yang cocok dengan event. Contoh misalnya tadi, saya balik lagi nih, teman-teman mau bikin misalnya lomba olahraga di kampus, basketball misalnya gitu. Apa yang cocok kira-kira dengan produk sponsor? Susu, ya, Milo mungkin, ya, atau mungkin sepatu olahraga, ya, itu yang cocok. Jadi kasih kawin produknya sponsor dengan eventmu. Jangan kasih sambung-sambung, dipaksa disambung gitu loh. Dipaksa dicocok hanya karena tahu, itu kasih masuk saya di situ, kasih masuk saya. Padahal nggak connect. Itu yang salah. Ya. Kemudian libatkan pihak sponsor. Jadi sponsor itu selalu mau dilibatkan kalau kita punya proyek. Pendapatnya, bagaimana dia melihat customernya, segmennya, harus diajak dia berdiskusi. Apa yang kita mau? Segmen apa yang kita mau? Saya mau segmen ibu rumah tangga. Skalanya skala apa? Ibu rumah tangga yang mana? Yang bekerja kah? Yang di rumah kah? Yang bagaimana kah? Ya, jadi harus libatkan, harus banyak brainstorming dengan sponsornya. Ya, manfaatkan momentum. Contoh sekarang, bagaimana kita caranya memanfaatkan momentum di saat kita pandemik ini, lagi semua serba terbatas. Kira-kira apa yang bagus dikonsumsi? Apa yang contoh untuk event webinar ini kira-kira apa? Yang berkaitan sama produk sponsor. Boleh dibuka mikrofonnya, saya kasih pouch nanti kalau ada yang jawab. Untuk event seminar, webinar, kira-kira apa yang paling cocok untuk jadi sponsor? Nih, teman-teman mahasiswa, supaya ada nggak di kepalanya nih? Apa produk yang paling cocok? Mau dia produk, mau dia jasa untuk event webinar? Bisnis digital. Bisnis digital, oke, lebih spesifik. Digital banyak, terlalu luas. Apa kira-kira? 1, 2, 3? Oke. Provider. Ya, provider. Kenapa? Karena kita semua online butuh data, butuh paket data. Berarti yang kita butuhkan adalah internet. Ya, jadi manfaatkan momentumnya. Kasih connect, jangan dipaksa-paksa gitu loh mengkonekkan. Oke, lanjut. Nah, itu tadi yang harus kita lakukan untuk menyusun sebuah sebuah sponsor. Nah, mapping potensial sponsor. Bagaimana sih kita melisting sebuah sponsor yang potensial untuk event kita, untuk acara kita. Yang pertama adalah tadi saya sudah sebutkan, lihat event sejenis. Kalau kita mau bikin kompetisi apapun itu, kita harusnya jadi penonton dulu di kompetisi yang lain. Penyelenggaranya boleh siapa aja, ya. Lihat siapa yang menjadi sponsor di event itu, ya. Kalau kita bisa melihat, kita akhirnya bisa mengkategorikan. Kalau di sana sponsornya Milo, saya cari deh, mungkin saya Frisian Flag misalnya, atau apa, ya. Jadi selalu harus banyak mencari referensi. Kemudian lakukan penelitian, lakukan research. Nah, sponsor itu senang sama data.
Kalau kita datang, kita bawa, kita presentasikan, nih customer yang seneng sama produk ini nih, yang berpeluang tuh di daerah ini. Ada demografi yang kita bisa lampirkan ke mereka, mereka seneng. Ya, jadi kita harus lakukan tuh penelitian-penelitian kecil. Di manakah produk itu bisa banyak yang konsumsi, bagaimana caranya supaya produk itu bikin tertarik orang. Ya, oke. Kemudian lakukan survei sederhana lewat sosial media. Sekarang kan ada Instagram. Instagram tuh punya banyak fitur, ya. Ask me a question, ada tuh banyak muncul. Kita bisa tanya orang. Kita mau bikin survei nih, A, B. Followersnya aja deh yang disurvei dulu. Kalian lebih sering konsumsi paket datanya siapa? Telkomsel atau Indosat misalnya. Kita akan lihat siapakah di followers kalian, di circle kalian yang menggunakan, yang paling banyak menggunakan paket data provider tersebut gitu. Jadi lakukan survei sederhana. Terus lihat iklan, ya dulu saya pada saat zaman kalau sekarang kan mungkin dominasinya ada di sosial media ya. Nah kalau dulu ya masih zaman kita sering baca koran, kita tuh sering buka koran, kita lihat siapa yang pasang iklan paling besar di koran. Karena kalau yang pasang iklannya paling besar di koran itu yang paling banyak warna sekarang. Berarti itu adalah target sponsor. Contoh, Toyota, besar sekali iklannya satu halaman. Berarti Toyota pada saat itu adalah salah satu perusahaan dan salah satu brand yang punya dana. Kenapa? Karena dia beriklan besar. Berarti dia punya dana promosi. Selain dana iklan koran, pasti dia punya dana lainnya. Termasuk salah satunya adalah dana untuk mensponsori acara. Jadi selalu lihat siapa yang berani beriklan banyak iklannya ini. Berarti dia punya dana sponsor, dana promosi. Sponsor itu biasanya masuk di biayanya kalau di perusahaan ya, itu masuk di biayanya markom, marketing dan promosi. Jadi kalau di biaya divisi di perusahaan itu ada divisi namanya promosi markom. Nah, biasanya sponsorship itu jadi dialokasikan di situ. Jadi kalau iklan ada muncul entah di koran, entah di sosial media apapun, gede ya, berarti dia paling potensial untuk menjadi. Berarti dia punya dana. Gitu ya. Jadi lihat iklan, siapa yang lagi promosi di TV nih, siapa yang paling sering muncul iklannya di TV, produk apa yang paling sering muncul. Kalau kita lihat mungkin sekarang Shopee ya, dikit-dikit Shopee gitu, dikit-dikit Shopee ya, sampai anak-anak hafal tuh jinglenya ya. Berarti Shopee lagi punya platform e-commerce yang banyak uangnya. Buatlah acara yang berhubungan sama platform itu, buatlah event yang berhubungan sama event itu. Ya, nah, ketika kita memasukkan sebuah proposal, yang kita jual itu konsepnya sebenarnya, ya. Nah, sponsorship itu jual konsep sebenarnya, bukan jual RAB-nya kalian, bukan, karena nggak perlu tahu gitu. Jadi konsep eventnya apa? Itu yang dilihat, itu yang dibaca oleh si sponsor, ya. Dan sponsor sekarang itu makin detail, ya. Makin karena mereka apa? Karena mereka merasa bahwa makin selektif. Karena mereka merasa bahwa dulu mereka harus selalu spare dana sekian ratus miliar untuk event, untuk sebuah event. Sekarang digital ini juga mempengaruhi. Jadi erupsinya digital ini besar juga gitu. Kemudian pelajari perilaku konsumer yang menjadi target sponsor. Jadi kondisi saat ini kita bertatapan muka berbeda dari tahun lalu. Saya bilang pola kita sekarang semua apapun didigitalkan. Apa aja kita virtualkan gitu loh. Nah ini kan berubah, perilaku konsumen itu berubah. Nah pelajari apa yang sekarang menjadi targetnya sponsor gitu ya. Oke lanjut. Oke, bagaimana mengemas sebuah sponsor? Ya, yang pertama harus kreatif. Punya keunikan dan punya selling point. Ya. Jadi kalau teman-teman bikin proposalnya sudah terlalu banyak quotes-nya, ya latar belakang aja belepotan, kemudian fontnya juga tidak beraturan, rata kiri rata kanannya saja masih amburadul ya. Covernya saja tidak bagus, tidak jelas covernya isinya apa, dalamnya isinya apa gitu ya. Ya jangan berharap itu sponsor mau dibuka sama sponsorship. Ya. Karena nggak ada sisi kreativitasnya, nggak ada sisi selling point-nya gitu ya. Jadi ingat sebuah kemasan sponsorship itu harus kreatif, harus unik dan punya nilai jual.
Ya, orang mau lihat dari cover. Makanya kan ada ada orang yang bilang bahwa don't judge the book because it's cover. Karena memang sebagian besar penentuan itu dilihat dari covernya. Kalau jelek sekali nih covernya sudah tidak menyenangkan untuk dilihat, kita tidak akan mau menggali lebih dalam. Ya. Kemudian sponsor itu harus detail. Sebagian besar dari teman-teman itu selalu fokus sama anggaran, kebutuhan dana yang kalian butuhkan. Jangan, harusnya yang lebih detail itu adalah bagian dari apa sih yang didapatkan oleh sponsor ketika mensponsori event kalian. Apa sih benefitnya buat mereka? Bagaimana brand mereka bisa grow ketika mereka menjadi sponsor kalian? Itu yang didetailkan. Bagian minta duitnya 1 lembar mau, gitu, ya. Bagian memberinya yang banyak, bagian feedbacknya yang banyak. Ya, kemudian adalah eksklusivitas. Sponsor itu karena dia merasa ngasih dana, ngasih duit, dia akan merasa eksklusif, gitu. Jadi pikirkan tuh, jangan sampai salah tuh dalam placement logo, ya. Ada biasa kadang-kadang yang tidak tahu bagaimana mengukur ukuran logo atau narik logonya itu jadi gepeng. Nah, ini hal-hal yang nggak disuka sama sponsor, ya. Organize-nya besar banget, raja idea-nya gede banget. Yang ngasih duit raja idea buat bikin event kecil, itu udah salah, ya. Kemudian gepeng, harusnya bulat logo sponsornya, dibikin segi 4 karena salah narik di desain. Itu juga salah besar. Ngamuk sponsor sama hal-hal seperti itu. Ya. Terus sponsor dia kontribusi kontribusi gede nih. Pada saat pembukaan acara VIP-nya duduk di belakang. Salah. Dia harus ada duduk di depan. Ya. Tidak boleh tamu yang diundang ada di depannya sponsor. Dia danai eventnya harus ada di depan. Nah, itu hal-hal seperti itu tuh harus kita pikirin. Karena eksklusivitas tadi, sponsor memang ya saya yang kasih kau uang, masa kau tidak hargai saya? Masa saya tidak eksklusif? Gitu ya. Kemudian jangan lupa bahwa sponsorship seperti yang saya bilang tadi, sponsorship itu ada di bagian promosi, ada di bagian sales, dan ada di bagian marketing. Jadi teman-teman ketika membuat sebuah sponsorship harus dipikirin bagaimana caranya sponsorship itu in return dia punya pengaruh sales untuk brand. Kalau nggak ada pengaruh salesnya jangan. Karena meskipun dia ngasih kita duit, dia berharap ada returnnya, ada baliknya dalam bentuk revenue juga gitu loh. Ya, jangan salah. Ada yang kasih kita duit nih 10 juta. Ada hitung-hitungannya buat mereka nih 10 juta ini bisa balik nggak sih ke saya? Ya. Makanya yang sering buat hitung-hitungan seperti itu kayak bundling-bundlingan air minum, dibundling tiket masuk, ngasih kita 20 juta misalnya gitu ya. Masuk ke acara tersebut tapi uang tiket masuknya harus beli air minum misalnya. Ya. Nah, kalau tiketnya lakunya 5.000 berarti dia juga laku 5.000 gitu. Berarti kan ada sales juga masuk ke dia. Ya, jadi jangan salah. Ini harus kita pikirin nih. Kalau itu nggak ada, sebagian besar sponsor nggak mau. Ada sponsor yang mau benar-benar branding total, tapi nggak banyak. Ya, pasti banyak yang pengen in return salesnya juga. Ya, kemudian sponsor pasti mau memaksimalkan target audiensnya. Itu tadi yang saya bilang bahwa usahakan demografi dalam sebuah proposal itu harus jelas. Siapa targetnya? Targetnya kalau dia event anak-anak berarti event anak-anak di usia berapa? Ya, lingkupnya di mana? Apakah Makassar aja atau seluruh kabupaten atau se-Sulawesi atau apa? Ya. Nah, kalau kita bisa menyebutkan, nih target kita sekian nih, kita bisa mendatangkan sekian persen nih. Sekian banyak nih, ya. Kita harus sebut itu, sponsor mau kita sebut. Berapa target pengunjungmu? 10.000 Pak. Bagaimana kalau cuma 10% dari 10.000 yang hadir? Berarti cuma 1.000. Itu biasanya kita harus bisa menjawab tuh. Ya kalau cuma 1.000 ininya kenapa bisa 10.000 misalnya? Karena kita promosi di daerah sana. Karena kita melakukan proses komunikasi di sosial media, ada influencersnya dan segala macam. Ya. Kemudian biaya sponsorship. Biaya sponsorship ini saya taruh paling belakang. Kenapa? Karena itu tadi. Dia bagian terakhir setelah kita berupaya untuk mengangkat sponsor, memberi jualan ke sponsor, baru kita minta duitnya di belakang. Ya, oke lanjut. Nah, harus diperhatikan
pastikan bahwa dalam sebuah proposal sponsor itu jangan berbenturan dengan sponsor lain. Contoh, kalau mau masuk di rokok, satu mau rokok, jangan ada rokok A, rokok B. Berantem, nggak akan mau. Ya. Jadi cukup satu produk. Kalau dia air minum, air mineral, jangan masukkan lagi ke Aqua. Sudah diterima MOU misalnya air mineral sama La Minerala misalnya, terus terima lagi Aqua, nggak bisa. Harus satu. Ya. Kemudian libatkan pihak sponsor dalam event. Jadi jangan jalan sendiri. Karena sponsor itu harus terlibat ketika dia membiayai event kita. Ya. Terus hati-hati dengan produk kompetitor. Contoh nih, contoh banget. Kita kemarin di event Lactogrow kemarin itu kita melibatkan salah satu supermarket yang penjualan susu Lactogrow-nya itu cukup tinggi. Kebetulan Lactogrow itu warnanya biru. Ya. Lactogrow itu warna biru kemasannya, biru laut gitu ya. Nah, si toko ini ya, kalau nggak salah Halomura nama tokonya di Hair Tasting baru, seragamnya Halomura itu warna merah. Ya, warna merah seragamnya. Nggak sengaja datang karena memang mereka berseragam warna merah datang dan mereka jadi kasir. Orang Nestle-nya, orang Lactogrow-nya ngamuk. Dia nggak mau si karyawan kasirnya pakai baju warna merah. Kenapa nggak mau? Karena itu identik sama produk kompetitor. Warnanya SGM. SGM itu adalah kompetitornya si Lactogrow, si susu tadi. Jadi sedetail itu gitu loh sponsor. Jadi jangan sampai ada warna lain. Contoh Denko warna kuning. Ya. Jadi tidak boleh ada warna-warna itu di luar warna biru kemarin di event. Bahkan kita panitia, ya kita sebagai organizer, selama 1 minggu event itu, kita datang nggak pernah bisa pakai warna lain kecuali biru. Sama 1 minggu. Saking sensitifnya si sponsor itu sama produk kompetitor. Ya, jadi hati-hati dengan produk kompetitor. Ya, kemudian fokus. Ya teman-teman fokus, jangan apa namanya terlalu kemana-mana konsepmu, terlalu luar biasa tapi tidak fokus nih. Tujuan acaranya sebenarnya apa? Sudah tidak fokus. Ya. Kemudian paket harus jelas, ringkas, singkat tapi lengkap. Oke? Ya. Lanjut. Nah, ini saya kasih sedikit tips negosiasi ya. Jadi kadang-kadang kan sponsor itu setelah kita masukkan proposal kita diterima, selanjutnya adalah kita bernegosiasi dengan pihak sponsor. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa lolos, bisa enak negosiasinya? Ini tips dari saya. Yang pertama adalah kenali calon sponsor. Jadi teman-teman, sebelum meeting dengan sponsor, teman-teman harus cari tahu dulu siapa namanya yang kalian mau temui. Oh, namanya Pak Dirman. Apa jabatannya nih Pak Dirman yang kita mau temui? Oh, dia ini adalah sales head-nya. Kenapa ini perlu? Karena pada saat kita negosiasi, pada saat kita bengong, ya, atau kita yang aktif, lu Pak Dirman apa kabar, dengan tidak menyapa namanya itu beda. Mood lawan bicara itu beda. Jadi kenali dulu calon sponsornya. Kalau perlu cari tahu dari teman-teman yang lain, bagaimana itu biasanya Pak Dirman, bagaimana biasanya dia kalau terima kok, apa ininya dia, apa hal yang menjadi concernnya dia. Oh ini hati-hati kok, jangan koinin aja, koin. Catat betul itu. Kenali dulu, cari tahu dulu sponsor. Jadi biasanya saya kalau mau meeting, sudah dalam proses tips negosiasi dengan sponsor akhir, saya lakukan cari-cari tahu dulu. Saya catat di buku saya apa-apa yang saya harus lakukan untuk ketemu si A. Apa nih karakternya si A yang harus jadi perhatian di saya. Ya karena itu penting. Ya, membuka pembicaraan itu penting. Oke? Terus kita harus fleksibel. Tidak bisa kita minta 10 juta nih. Tiba-tiba sponsor nawar 8 juta. Kita nggak mau, nggak bisa Bu. Nggak boleh. Karena posisi kita yang meminta. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menangkis itu dengan cara yang cantik? Kita bilang, oh boleh Bu, kalau memang cuma dananya 8 juta, kita akan coba kondisikan lagi. Mungkin konsepnya saya kurangin di sini ya. Ada yang saya take out. Tapi tidak akan mengurangi kualitas dari yang Ibu dapatkan, misalnya seperti itu. Ya, tidak boleh kita bilang, tidak boleh Pak, 10 juta aja. Ya itu Anda tidak sedang bernegosiasi, gitu ya. Kemudian batas waktu keputusan. Nah, sponsor itu tidak biasanya pada saat kita negosiasi pun dia butuh untuk report lagi ke internal. Apalagi kalau kita bicara brand-brand besar. Nah, sampaikan Bapak
mohon maaf, saya boleh nggak kasih deadline? Karena kalau memang bapak misalnya tidak tertarik atau tidak bisa, saya harus mencari alternatif. Nggak apa-apa, sampaikan aja hal seperti itu. Ya harus ada waktu supaya kita tidak di PHP terus nih, kita berharap di dia tapi ternyata ujung-ujungnya tidak jadi, gitu. Jadi harus ada ketegasan juga, tapi dengan cara yang santun, ya. Kemudian harus di follow up. Yang terjadi banyak sekali teman-teman nih, saya lihat terutama mahasiswa ya, memasukkan sponsor, titip di security, tidak pernah minta nomor kontaknya, kemudian tidak di follow up, dia berharap dihubungi. Nah, itu udah salah. Ya, karena enggak akan ada itu. Ya, apalagi di perusahaan-perusahaan besar nggak ada. Proposal biasanya numpuk. Gitu. Jadi memang sangat penting sekali untuk mencari tahu orang dalam, ya, supaya kita bisa mendapatkan akses. Ya, kalau cuma titip di security tidak akan pernah, jarang sekali yang ada aktivasi tuh dengan dititip, gitu ya. Follow up, update terus informasinya, ya. Kemudian testimoni dari sponsor event yang lalu. Kalau event yang teman-teman lakukan itu adalah event yang sudah berulang, usahakan selalu collecting dokumentasi testimoninya sponsor yang lalu seperti apa. Apakah dia puas dengan event kalian apa tidak. Karena itu perlu, itu referensi untuk mereka bahwa oh kalian tuh sudah cukup sukses dalam penyelenggaraan event sebelumnya. Ya. Kemudian jelaskan marketing campaign event kalian tuh apa. Ini yang selalu tidak ada di teman-teman mahasiswa karena mungkin tidak paham gitu ya. Kemudian dorong selalu sponsorship, karena di sponsorship itu kan selalu banyak paket dari platinum, ya kadang-kadang ada seperti itu ya, platinum, gold, silver, paling bawah biasanya basic, gitu. Nah kalau kita memasukkan ke sponsor, selalu dorong dulu dia jadi main sponsor, dari yang nomor 1 dulu dorong, jangan langsung ke bawah, kok tembak yang paling bawah. Siapa tahu kemampuan mereka memang di nomor 1 gitu loh, ya. Jadi selalu dorong menjadi main sponsor. Kemudian jangan janji hal-hal yang tidak mudah dilakukan. Contoh salah satunya, Bapak kalau menjadi sponsor saya, brand Bapak akan habis di semua toko. Jangan janji yang muluk-muluk gitu ya, yang tidak mungkin terjadi gitu. Hati-hati menyebut angka. Ya, kadang-kadang kita tuh suka kepleset gitu loh kalau sebut-sebut angka gitu ya. Saya nggak bisa 10 juta, tiba-tiba kau bilang, oh ya sudah 5 juta. Padahal kalian bisa jual tuh di 8 juta misalnya. Ya, jadi hati-hati disebut sampai. Nah, setelah tercapai tips negosiasi atau pada saat kalian negosiasi, usahakan ada kontrak tertulis. Usahakan selalu ada notulensi. Kenapa? Karena itu adalah dokumen pembicaraan kalian, rekam semua yang kalian diskusikan pada saat itu. Itu penting itu. Ya. Nah, yang terakhir adalah menguasai product knowledge. Jadi kadang-kadang kita itu tidak tahu ini yang kita mau minta duitnya ini produk apa sih sebenarnya, apa fungsinya, kemudian kenapa harus dia, kita tidak pahami product knowledge. Pokoknya asal kasih masuk saja. Ada orang bilang bagus kasih masuk, di situ ada uangnya, kita kasih masuk. Padahal kita tidak paham product knowledge, itu salah. Ya, oke lanjut. Nah ini teknik pembuatan tapi saya cepat aja di sini. Ya, proposal pameran ya, kalau teman-teman mau lihat sebuah proposal yang lengkap nih si detailnya, ini contoh tornya ini bisa sedetail ini, mulai dari konsepnya, penyelenggaranya, pendukungnya, tujuannya, ya waktu kegiatannya, sasaran pesertanya, jenis kegiatannya, bla bla bla, semua lengkap ya, sampai kegiatan humas dan PR-nya tuh ada. Oke, lanjut. Ya, sponsor itu kadang-kadang juga kita harus buat, kita harus sesuaikan ya, apakah dia untuk kegiatan internal, apakah untuk eksternal dan seterusnya, ya. Nah, ini kurang lebih hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai acuan referensi. Saya bicara proposal yang ideal ya, ini contoh pameran. Mungkin ada hal yang lebih simpel yang mengacu ke ke event-event teman-teman. Oke, lanjut. Oke, ya. Nah, ini pemahaman istilah isi pra-proposal atau preliminary proposal. Konsep kegiatan, event konsepnya itu harus ada ya. Kemudian tujuannya apa, jenis kegiatannya apa, apakah teman-teman buat exhibition kah, seminar kah, conference kah, itu harus dijelaskan. Kadang-kadang bahkan untuk menentukan tipe eventnya aja kalian tidak tahu gitu loh, ya. Oke. Lanjut.
Nah, judul kegiatannya, title of event-nya, usahakan title of event juga harus yang semenarik mungkin, jangan terlalu panjang yang susah sekali disebutkan oleh sponsor gitu ya. Nah, itu hal-hal yang cukup berpengaruh itu teman-teman ya. Tempat kegiatannya di mana ya, apakah tempat kegiatannya atau venue-nya itu gampang dijangkau ya. Bagaimana akses transportasi ke sana, tanggal kegiatannya itu seperti apa. Penting juga untuk menentukan ini. Tanggal kegiatannya adalah tanggal-tanggalnya tanggal tua enggak? Jangan-jangan atau berkenaan sama libur gitu kan. Kalau libur kan kadang-kadang orang malas keluar. Atau justru orang-orang justru malah ngumpul pada saat libur. Nah, itu hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Lanjut. Oke. Nah, waktu kegiatannya bukanya kapan ya? Daily opening closing, kemudian penyelenggaranya siapa, host organizer-nya siapa, eksekutif organizer-nya siapa, kemudian siapa yang mendukung ya, apakah di endorse oleh sebuah asosiasi tertentu kah, di endorse oleh sebuah institusi kah, organisasi kah, dan seterusnya ya. Oke. Ya, kemudian sasaran pesertanya siapa? Target attendance-nya siapa? Siapa yang akan menjadi targetnya kita? Misalnya kita mau buat exhibition, pesertanya siapa gitu ya. Kemudian sasaran pengunjungnya siapa? Target audiensnya siapa? Audiensnya kita siapa nih? Nah, ini harus betul-betul keluar di proposal kita. Kalau nggak keluar kita nggak bisa uraikan, dia nggak akan dia nggak akan dapat value untuk brand dia siapa. Karena nggak jelas siapa targetnya kita. Kemudian acara pendukungnya apa? Apa yang berhubungan sama produknya dia, yang berhubungan sama program, ya, suplemen programnya apa? Oke? Ya. Ya, program humas dan promosinya, PR promosinya apa? Ya. Jadi bagaimana sebuah program itu, program promosinya bisa menjangkau banyak. Apa aja yang bisa kita jual gitu loh dari sisi promosi. Nah, anggarannya, budgeting plan-nya gimana? Ya, jadi anggaran itu memang harus detail. Teman-teman tolong hindarilah selalu memasukkan dalam anggaran biaya-biaya yang tidak perlu sponsor tahu gitu loh. Nggak usah pasukan itu HVS, biaya printer, biaya apa, nggak perlu. Itu biaya internal, nggak bisa masuk sebenarnya. Sponsor nggak perlu tahu itu. Yang mereka tahu adalah berapa sih biaya untuk pasang baliho yang kalian butuhkan. Yang mereka tahu bagaimana sih biaya sewa venue-nya, sewa tempat kegiatannya, bagaimana menyewa si talent, si biaya tools-nya dan seterusnya. Jadi lebih ke teknis, detail equipment-nya, bukan hal-hal yang sudah kalian lakukan di pra-persiapan. Itu mereka sponsor nggak perlu tahu. Uang makanmu berapa, kok naik transport apa, dia sponsor nggak perlu tahu itu, gitu ya. Dan hal-hal lain umum atau hal-hal yang general yang perlu diketahui oleh sponsor. Itu perlu ada semua di sponsor, ya. Oke. Oke. Saya berupaya untuk mempersingkat mungkin Ibu Kaprodi ya. Saya berharap mungkin nanti ditanya jawab aja yang mungkin teman-teman ingin tanyakan, karena ini aslinya nih kurang lebih sekitar 50 sheet. Saya mereduce menjadi setengahnya. Jadi saya berupaya mereduce dari setengahnya, bahkan sebenarnya ada contoh proposal, tapi saya tidak karena mungkin kita terbatas oleh waktu ya. Jadi mungkin kita lebih akan membuka pertanyaan aja 2 atau 3 pertanyaan. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Dirman. Masih termute, Pak. Pak Dirman masih termute. Ya, sorry. Terima kasih Ibu Wardah atas materi yang disampaikan mengenai materi di mana dengan tema how to sell your event. Nah, saya rasa adik-adik sekalian sudah menyimak materi yang disampaikan Ibu Wardah selaku pemateri kita pada hari ini. Dan untuk beberapa pertanyaan, saya buka 3 penanya yang mungkin ada yang terganjal di pikirannya mengenai cara mengelola event, OIP atau event organizer, cara menjualnya dan sebagainya. Jadi 3 penanya saya buka, silakan. Saya Pak. Ya, nama?
Sebelumnya mohon maaf, saya tidak mengaktifkan kamera. Perkenalkan, saya atas nama Umu Kalsum dari kurang kedengaran. Boleh Umu. diperbesar suaranya mungkin? Oh ya, mohon maaf. Perkenalkan, saya atas nama Umu Kalsum dari Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar. Saya juga cukup tertarik dengan materi yang Ibu berikan karena di tahun ini insya Allah dari organisasi saya juga akan mengadakan sebuah event, dan hari ini insya Allah ada teman-teman yang ingin menyebarkan sponsor kepada sponsorship, dan kebetulan tahun lalu juga kegiatan ini diadakan, cuma perbedaannya adalah tahun sebelumnya itu prepare-nya mungkin lebih kita mulai di bulan 10 dan di bulan 11-12 itu sudah jalan sponsornya dan kegiatannya di bulan 3. Sedangkan di tengah pandemi ini sebenarnya kami sudah prepare dari awal, tapi karena persiapannya memang sangat berbeda dari sebelumnya yang awalnya pelaksananya secara offline, sekarang itu pelaksananya secara online. Otomatis untuk juknisnya pun berubah, Ibu. Jadi persiapannya itu bisa dikatakan sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi mungkin kegiatannya bulan depan dan sekarang baru mau di-share untuk sponsornya kepada sponsorship. Menurut Ibu, karena sebelumnya itu kegiatannya kita juga sponsornya cukup lambat memberikan dana, padahal persiapannya itu sudah dibilang sangat maksimal nih. Menurut Ibu bagaimana? Karena di bulan 7 kayaknya kegiatannya itu sudah mau dilaksanakan, dan juga tadi ada Ibu sampaikan mengenai follow up, mungkin seperti itu. Terima kasih. Boleh tahu eventnya event apa ya? Event bahasa Inggris, Bu. Kegiatan target pesertanya itu siswa tapi nasional. Sorry, apa kegiatannya? Event debat. Debat. Oke, debat bahasa Inggris. Ya, Bu, kegiatan bahasa Inggris yang melibatkan mahasiswa nasional, Ibu. Kalau target sebelumnya itu sesulbar, tapi karena pandemi jadi bisa mencakup online, jadi bisa nasional. Oke, berarti target sponsornya apa? Lembaga kursus? Untuk sponsornya, Ibu, kalau sebelumnya itu kita menargetkan sponsor utamanya sebelumnya siapa? Ada dari lembaga kursus, Bu, LIA. Dari LIA, oke. Nah, sekarang hambatannya adalah? Hambatannya itu, Ibu, karena persiapannya sekarang baru harus dibagikan proposalnya, sedangkan kegiatannya itu sudah bulan depan. Oh ya, tadi saya sudah bilang bahwa di salah satu kunci utama dan yang harus teman-teman lakukan pada saat membuat sebuah proposal sponsor adalah lakukan jauh-jauh hari. Ya, jadi memang membuat event itu tidak bisa tiba masa tiba akal. Gitu. Jadi usahakan teman-teman ini terarrange, terorganize gitu ya. Jadi ketika apalagi kalau sudah annual sifatnya, sudah sudah pernah dilaksanakan sebelumnya, harusnya sudah punya acuan, sudah ada tornya ya, bahwa sudah ada timetable-nya, timeline-nya. Kalau bulan 7, bulan berapa sih sebaiknya kita memasukkan sponsor? Bulan berapa sih sebaiknya kita membuka pendaftaran peserta? Gitu ya. Jadi jangan karena gini, saya paham bahwa kita berada di kondisi yang saat ini mungkin serba terbatas ya, karena mungkin pandemik. Teman-teman mungkin berasumsi bahwa mungkin event ini masih bisa dilaksanakan secara offline gitu kali ya, sehingga ngulur-ngulur gitu kan, tapi ternyata ya pandemiknya belum selesai juga, akhirnya mau nggak mau nanti ketika berjalan pun harus menjadi online misalnya seperti itu gitu ya. Tapi balik lagi teman-teman bahwa utamanya saat ini di beberapa di beberapa industri terutama di edukasi itu memang sedang mengalami kondisi yang cukup pelik. Jadi teman-teman saya sarankan misalnya kalau tahun lalu disponsori oleh LIA, ya saya yakin LIA dan lembaga-lembaga kursus yang lainnya mengalami masalah yang sama dalam persoalan dana. Ini juga hal penting yang teman-teman harus ketahui. Karena kita berada di kondisi pandemik nih, ada bisnis-bisnis tertentu yang tidak berjalan revenue-nya. Sementara yang bisa memberikan sponsorship itu memang yang punya dana.
memang berjalan revenue-nya. Jadi teman-teman harus cari alternatif lain nih, jangan cuma terpaku sama lembaga-lembaga kursus aja. Karena sebagian besar lembaga kursus, apalagi kalau saya lihat kebetulan salah satu ownernya yang di Makassar itu teman saya ya, memang nggak berjalan gitu. Ya, karena metodenya kan sekarang online semua, nggak semua orang bisa mengikuti online. Mungkin cari lembaga kursus yang lain yang saat ini tetap berjalan normal. Contoh apa? IF mungkin, English First, ya, atau yang lain. Nah, breakdown lagi teman-teman, selain lembaga kursus, kira-kira potensi apa yang memungkinkan, ya. Nah, sekarang memang salah satu hal yang menjadi tantangan kita membuat event di masa pandemik ini adalah tidak semua yang kita targetkan menjadi sponsor itu punya dana. Karena tidak sebagian bisnisnya bergerak. Ya, ada mungkin sponsor-sponsor dulu punya dana, dia membiayai budgetnya besar, tapi saat pandemik ini tidak bisa keluar dananya. Nah, ini harus bisa punya alternatif. Listingnya harus lebih panjang lagi, teman-teman. Gitu. Mungkin itu, Mbak Umu Kalsum. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama sudah selesai, dan untuk berikutnya itu pertanyaan kedua. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ini kita buka 3 pertanyaan aja. 3 pertanyaan aja ya. Halo. Ya, masih ada yang mau Jadi bertanya? harus tapi adik-adik nggak boleh berhenti bersemangat ya. Mungkin kalau sekarang seolah-olah nggak ada yang bisa kita buat gitu, padahal banyak yang bisa teman-teman lakukan sebenarnya. Umi Kalsum tadi udah benar bahwa ketika kita tidak bisa melaksanakan secara online, secara offline, ya udah kita buat dalam bentuk online. Cost-nya mungkin sedikit akan lebih murah karena kita nggak perlu bayar venue-nya, ya. Kita tinggal bayar perangkatnya saja mungkin gitu ya. Jadi kita harus benar-benar kreatif nih mikirin bagaimana caranya kita bisa tetap survive, program teman-teman tetap jalan, event teman-teman tetap jalan, tapi dalam kemasan yang lebih berbeda, menyesuaikan kondisi yang ada sekarang. Gitu. Karena memang 2 tahun yang lalu sama kondisi sekarang ini jauh berbeda. Nggak bisa pemikiran kita atau konsep teman-teman dari 2 tahun yang lalu itu dibawa lagi di tahun ini. Nggak bisa kita copy paste lagi. Kondisinya sudah berbeda. That's why teman-teman, kreativitas itu perlu, kita harus banyak mencari informasi apa yang sekarang mungkin orang-orang minati, orang-orang di luar sana pakai di periode saat ini. Nah, itu yang kita coba adopsi. Gitu. Jadi jangan malu-malu, kita nggak nyontek kok, kita belajar, kita mencari referensi, dan mencari referensi itu halal. Gitu ya, jadi nggak usah takut jadi dipikir nyontek apa segala macam, enggak. Kita memang ada ilmunya, kita harus mencari referensi gitu ya. Jadi cari informasi banyak-banyak, membuka informasi. Coba teman-teman googling ya, Umu tadi googling event debate yang berjalan di Indonesia atau di luar negeri itu apa. Cari siapa sponsor-sponsornya mereka. Ya, misalnya insurance atau perbankan, biaya tabungan, kan connect juga tuh. Ya, asuransi pendidikan misalnya, connect juga tuh. Ya. Nah, itu mungkin bisa jadi target-target sponsor baru gitu. Jadi tidak terpaku hanya di lembaga kursus. Gitu. Saya kira itu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Pak Dirman. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi mungkin Pak Ibu Koprodi mau nambahin mungkin atau gimana, Bu? Ini sudah jam berapa ini? Sepertinya cukup, Bu. Siap. Ini aja Bu, apa namanya? Mungkin ada yang butuh materinya. Kalau mungkin ada yang malu-malu bertanya ya, atau apa ya, share materinya aja ya Bu. Nanti materinya PDF-nya akan kita share lewat Ibu Kaprodi ya, atau nanti lewat Pak Dirman. Ya. Adik-adik mahasiswa jangan lupa untuk absen, untuk mengisi absen. Ada di chat linknya. Ya. Atau masih ada satu penanya lagi yang lain?
Saya rasa sudah saya- ada yang mau bertanya, Bu. Ya. Jadi karena penanya pertama itu merupakan penanya terakhir juga pada hari ini, pada season kita pada hari ini. Jadi mengingat rundown acara setelah sesi tanya jawab ataukah sesi tanya jawab ini selesai, maka acara webinar kita pada hari ini juga sampai pada ujung acaranya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mawarda yang telah meluangkan waktunya, pikiran dan tenaganya untuk men-share ilmu-ilmu mengenai bagaimana kita menjual event-event ataukah kegiatan-kegiatan yang kiranya berhubungan dengan event organizer. Nah, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kaprodi yang selaku salah satu inisiator kegiatan webinar ini dan mengajak Raja Idea Komunika untuk berkolaborasi melaksanakan webinar kita pada hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih atas atensi adik-adik peserta yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Jadi tibalah saatnya kita pada ujung acara. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.